Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melihat hasil endapan yang kemarin. Kalau cairan yang warna kuning itu endapannya sepertinya warna putih. Nah, kalau kita merujuk pada pengalaman yang dilakukan di pertambangan timah, pelarut yang digunakan untuk melarutkan timah adalah soda api. Jadi saya berkesimpulan bahwa cairan yang warna kuning itu kemungkinan besar mengandung unsur timah, karena pengendap yang kita gunakan adalah soda api, sedangkan soda api sendiri dapat melarutkan timah. Berarti mungkin kita bisa kategorikan bahwasanya yang air warna kuning itu mengandung unsur timah, apalagi endapannya putih seperti ini. Beda dengan endapan cairan yang warna hijau. Nah, untuk endapan cairan yang warna hijau, endapannya ini seperti lumpur coklat, tidak sama dengan yang pertama. Jadi saya berpikir untuk cairan warna kuning itu mungkin kemungkinan besar itu adalah timah, dan untuk yang cairan warna hijau ini, ya ini mungkin adalah tembaga. Nah, kalau unsur yang ini hampir sama endapannya dengan endapan cairan warna hijau. Apakah ini mengandung unsur logam? Mungkin ini kita butuh untuk kita panaskan supaya kita bisa melihat apakah setelah dipanaskan itu apakah ini bisa melogam atau tidak. Nah, cuman satu hal yang menggembirakan bagi saya, bahwa selama ini rata-rata kita hanya mengendapkan satu kali. Terkadang saya membuat larutan, saya endapkan dengan soda api, dan terkadang juga saya membuat larutan dan saya endapkan dengan menggunakan apa namanya, kenapa saya lupa, soda api dengan karbit. Nah, saya lupa karbit. Nah, sebelum dalam kondisi yang seperti ini 2 kali diendapkan, soda api airnya warnanya lain, material yang kita endapkan dengan menggunakan karbit itu airnya hitam
hitam hampir sama seperti ini sebenarnya, cuman ini sangat yang kita tidak, kalau kita tidak 2 kali mengendapkan, hitamnya itu tidak hitam seperti ini, hitam coklat, dan tidak pernah dia mengendap dengan sempurna. Kalau ini, khususnya yang ini, dia mengendap dengan sempurna, hampir semuanya itu mengendap karena airnya sangat jernih sekali. Sama dengan ini sebenarnya, dia mengendap dengan sempurna, padahal sebelumnya kalau kita mengendapkan tidak pernah mengendap dengan sempurna, pasti tetap meninggalkan air yang berwarna. Berarti kalau kita menganggap pasti masih ada unsur dalam larutan yang belum mengendap. Namun sekarang saya melihat semua larutan ini mengendap dengan sempurna. Berarti saya menganggap perjalanan kita yang kurang lebih 1 tahun ini mungkin sudah finish di sini. Ini mungkin sudah akhir dari percobaan kita. Untuk kelanjutannya ya, kalau ada pihak yang mau mengolah dan menghasilkan sesuatu, ya mungkin kita bisa anggap ini mungkin sudah cukup. Dengan beberapa kesimpulan, ya cairan pelarut yang kita gunakan kan seperti yang kita praktekkan selama ini. Nah, untuk mengetahui apakah pelarut yang kita gunakan itu kita menggunakan sistem asam atau basa, ya kita mungkin hanya butuh pengukur pH. Kalau di bawah 7 berarti asam, kalau di atas pH 7 itu berarti basa. Dan persoalan material ini ya seperti teori, sesuatu itu akan lebih cepat larut apabila luas permukaannya itu diperlebar dengan cara dihaluskan. Yang kedua dengan cara diaduk, dan yang ketiga adalah dengan cara dipanaskan. Tinggal tergantung kita akan menggunakan metode yang mana. Apa kita akan haluskan, setelah itu kita aduk, baru kita panaskan. Yang pasti yang selama ini membuat kita selalu bingung adalah sistem pengendapan ini. Ini berarti kita sudah bisa menyimpulkan kalau memang dalam material yang kita rendam itu ada unsur logam, hampir bisa dipastikan semuanya itu mengendap dengan menggunakan air karbit. Nah, selama ini kita menggunakan air karbit itu tidak berhasil karena antara larutan yang warna kuning ini dengan larutan yang warna hijau itu masih menyatu. Cuman sekarang kita sudah pisahkan. Awalnya kita endapkan dengan soda api, menghasilkan cairan yang warna hijau, dan setelah itu kita endapkan dengan karbit. Dan kalau kita melihat karbit ini cukup efektif untuk mengendapkan larutan yang kita buat. Nah, mungkin nanti cairan-cairan ini kita akan endapkan dengan metode karbit. Nah, material yang ada dalam sini sebenarnya itu adalah gabungan antara hasil endapan karbit dengan hasil endapan soda api.
cuman dalam prosesnya kita tidak 2 kali mengendapkan, cuman sekarang itu kita 2 kali mengendapkan. Mungkin ini nanti kita bisa, setelah semuanya ini kita endapkan, mungkin kita akan bilas. Nah, untuk cairan yang ini mungkin banyak mengandung unsur timah, karena saya membaca literatur yang mengatakan bahwasanya di pertambangan timah di Bangka Belitung itu soda api yang digunakan untuk melarutkan timah. Nah, berarti dengan pengendapan soda api, berarti material timah yang ada dalam material ini berarti itu akan larut dan menjadi air. Jadi ini kemungkinan besar adalah timah atau logam yang berasosiasi dengan warna putih. Apakah itu aluminium, nikel atau apa? Yang pasti endapannya ini, kalau kita melihat endapannya ini berwarna putih. Saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Dan ini mungkin kita gagal ini karena tidak menghasilkan warna kuning. Namun saya bisa menyimpulkan letak kegagalannya kita ini adalah karena kita menggunakan urea, padahal kita tahu sendiri bahwasanya urea itu digunakan untuk menetralkan asam, sehingga saat asam dalam larutan ini itu mungkin awalnya memang tidak kuat, menjadi semakin tidak kuat. Nah, kita pernah melakukan hal yang semacam ini, cuman penggunaan pupuk ureanya itu dia di akhir, bukan di awal. Tapi ini kita perlakukan di awal. Ini saya anggap ini mungkin kita anggap di sini gagal. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.